Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai proposal kuantitatif sesuai dengan judul yang ada pada layar, yaitu kupas tuntas isi proposal kuantitatif. Nah, di sini saya memilih salah satu skripsi mahasiswa PIAUD di UIN Sumatera Utara Medan. Namun namanya tidak saya sebutkan. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk menjadikan skripsinya sebagai contoh. Nah, jadi sebenarnya ini skripsi ya. Beda skripsi sama proposal. Di beberapa kampus itu skripsi terdiri dari 5 bab, sedangkan proposal itu terdiri dari 3 bab. Jadi proposal itu ada bab 1 pendahuluan, isinya tentang alasan-alasan mengapa penelitian dilakukan, termasuklah di dalamnya nanti ada rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat. Kemudian di bab 2 itu tinjauan pustaka, itu termasuk landasan teoritis, relevan dan kerangka pikir atau bahkan hipotesis penelitian. Nah, di bab 3-nya adalah metode penelitian, yaitu cara yang dilakukan untuk meneliti. Itu kalau proposal. Kalau skripsi dia tambahannya itu bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, bab 5 simpulan dan saran. Jadi kalau saudara ingin membuat proposal jangan sampai bab 5 atau jangan sampai muncul di situ hasil penelitian, karena saudara masih membuat proposal penelitian. Proposal itu adalah rancangan sebuah penelitian. Oke, nah judul skripsi ataupun proposal yang kita ambil ini adalah pengaruh model pembelajaran Backstreet terhadap sosial emosional anak usia 5-6 tahun di TK IT Nurul Ilmi tahun ajaran 2019-2020. Nah, kriteria judul kuantitatif biasanya itu ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh X terhadap Y. Yang kedua itu hubungan antara Y1 dengan Y2. Yang ketiga adalah bisa dia perbedaan Y1 dan Y2. Y1 yang diajarkan melalui X1, perbedaan Y1 dengan Y2 yang diajarkan melalui X2. Nah, kalau katanya udah perbedaan ini saudara bisa lihat itu sudah ada 4 variabel. 2 variabel terikat yang berinisial X dan 2 variabel bebas yang berinisial Y. Nah, jadi ini jarang sekali di skripsi ya. Biasanya ini di tesis karena dia udah lebih dari 2 variabel. Oke, kita lanjut. Jadi dia antara 2 ini, pengaruh X itu variabel bebas, terhadap Y, variabel terikat. Atau hubungan antara Y1, variabel terikat 1 dengan Y2, variabel terikat 2. Nah, kita di sini tidak membahas panjang lebar tentang variabel karena di sini yang kita bahas adalah sebuah proposal. Jadi next time insya Allah saya akan cicil video-video tentang kuantitatifnya, tentang metodologinya. Nah, ini kita khusus untuk proposal yang sudah dibuat. Oke, nah jadi di sini saya buat warna-warni karena warna hitam yang ditandai miring itu sebagai kata kerja atau kata identitas dari sebuah proposal kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Jadi yang kita ambil adalah pengaruh X terhadap Y. X itu variabel bebas, yaitu di sini model pembelajaran Backstreet, dan Y-nya itu adalah variabel terikat, sosial emosional anak. Oke, nah kita lanjut pertanyaan pertama. Jadi di sini saya ada buat totalnya itu ada 15 pertanyaan. 13 pertanyaan khusus untuk kuantitatif, sedangkan 2 pertanyaan jawaban itu 2 pertanyaan tambahan itu khusus untuk R&D. Jadi R&D bisa sampai 15, sedangkan kuantitatif lain itu sampai 13. Ini hanyalah pertanyaan prediksi jikalau saya menjadi dosen atau menjadi dosen penguji atau dosen narasumber di sebuah seminar proposal. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan pertama, menurut kamu
apakah semua masalah dapat diteliti atau menjadi objek penelitian? Mengapa demikian? Nah, ini pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan oleh dosen, kecuali dosen itu memang dikhususkan untuk bertanya perihal metodologi. Nah, biasanya kalau pertanyaan tentang metodologi dia akan tanya dari yang dasar supaya dia tahu mahasiswa tersebut memahami nggak tentang proposalnya. Oke, jawabannya itu adalah tidak semua masalah atau objek masalah, tidak semua masalah dapat diteliti atau dijadikan objek penelitian. Mengapa? Nah, jawabannya ini ada di buku metodologi atau di buku statistik. Kalau di buku metodologi yang saya tulis itu berada di bab 2 tentang masalah dan variabel penelitian. Dan di sini saya sudah jelaskan setiap penelitian dimulai dari adanya masalah. Jadi tidak ada itu masalah penelitian yang tidak punya masalah atau tidak berawal dari fenomena yang penting. Sudah. Nah, selanjutnya itu di paragraf kedua saya sudah simpulkan bahwa tidak semua masalah dapat diteliti. Nah, kenapa tidak semua masalah dapat diteliti? Karena ini ada di sini yang saya bold atau ditebalkan hurufnya sebagai kriteria dari sebuah objek penelitian, yaitu masalah tersebut harus punya tolak ukur, masalah tersebut harus punya sumber yang jelas, masalah tersebut harus menarik, masalah tersebut bukan plagiasi, masalah tersebut dapat diukur, masalah tersebut dapat mudah dilaksanakan. Ini kalau dari buku metodologi penelitian yang telah saya tulis, adanya di bab 2. Nah, kalau saudara yang punya itu adalah buku statistik pendidikan yang saya tulis, itu juga ada di bab 2, tetapi judulnya variabel dan data penelitian. Nah, di sini kaitannya bukan lagi masalah, tetapi udah khusus itu variabel atau objeknya. Jadi di sini setiap penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Nah, kemudian di kalimat paragraf kedua juga udah saya jelaskan ini bahwa tidak semua objek dapat dijadikan variabel. Artinya tidak semua objek dapat diteliti untuk dalam penelitian. Nah, apa dia yang menjadi alasannya? Alasannya karena variabel ada kriteria seperti ini. Jadi kriteria variabel dengan kriteria objek itu sebenarnya sama. Hanya saja di sini saya lebih ke sama sebenarnya. Cuman di sini kalau di variabel itu tidak harus menarik. Artinya kalau sudah ada 5 kriteria ini, tanda, definisi, teori, dapat dibuktikan dan bervariasi, itu sudah bisa dijadikan variabel. Nah, sedangkan objek itu ada kriteria khusus yaitu menarik dan bukan plagiasi. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama aja. Oke. Nah, jadi alasannya karena masalah atau objek penelitian mempunyai kriteria tertentu. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Apa rumusan masalah utama untuk penelitian kuantitatif? Nah, ini gampang sekali. Jadi kalau judulnya seperti ini, triknya adalah saudara cukup buat triknya apakah terdapat judul tanda tanya. Oke. Nah, rumusan masalah itu dia adalah kalimat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Oke, kalimat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Namanya kalimat pertanyaan pasti ada kata tanya, yang ditanyakan, dan tanda tanya. Jadi kata tanyanya yaitu ini, apakah. Nah, karena dia sudah apakah, kita harus tahu kata kerjanya. Apakah apa, apakah iya, apakah tidak, makanya kita buat apakah terdapat. Nah, di situ ada judul. Jadi saudara tinggal copy judulnya ini kemari. Oke, kita buat hitam tulisannya. Kita seragamkan aja. Oke. Baru kita buat tanda tanya. Jadi buat di sini kata tanya, kemudian yang ditanya, dan tanda tanya. Jadi seperti ini.
Nah, kenapa saya buat trik seperti ini? Karena proposal itu harus konsisten dari bab 1 sampai bab 3. Jangan nanti judulnya ada kalimat anak usia 5-6 tahun, rupanya di rumusan masalah malah 4-5 tahun. Jadi untuk menghindari kesalahan atau kelupaan, kehilapan, jadi saudara bisa menggunakan mengcopy judul lalu mempastenya. Nah, jangan lupa mengeditnya. Kalau kalimat pertanyaan tidak pernah besar kecil hurufnya, jadi kecilkan semua kecuali nama sekolah dan singkatan. Oke, jadi huruf kecil semua, yang tadinya besar kecil menjadi huruf kecil semua seperti ini. Ini adalah rumusan masalah utama. Kita buka contoh skripsi yang saya ambil. Di skripsi ini dia memberikan 3 pertanyaan atau 3 rumusan masalah. Yang pertama sama, apakah terdapat pengaruh bla bla bla, hanya dia kurang di tahun ajaran. Jadi seharusnya dia buat tahun ajarannya karena judulnya seperti itu. Kecuali kalau judulnya tidak ada tahun ajaran. Oke, nah yang kedua dia buat di sini ada pernyataannya tentang pembelajaran sentra. Bolehkah? Boleh saja. Ini boleh dimunculkan kalau di bab 1 latar belakangnya ada membahas tentang sentra. Jadi kita cari di sini benar nggak dia buat ada sentranya. Nah, tidak ada. Ya, jadi karena dia tidak buat, seharusnya ini tidak boleh muncul. Jadi kalau pertanyaan nomor 2 nggak muncul, maka pertanyaan yang ketiga juga nggak muncul. Nah, ini kita anggap aja sentra ini sudah ada dipaparkan oleh peneliti di bab 1 yang menyatakan bahwa sentra adalah model pembelajaran yang biasa dilakukan atau biasa diterapkan di TKIT Nurul Ilmi. Jadi tujuannya adalah model sentra ini sebagai kelas pembanding atau kelompok kontrol. Sedangkan model Bankstreet ini adalah kelas eksperimen atau kelompok treatment karena dia diberikan perlakuan khusus yang dibawa oleh peneliti yaitu Bankstreet. Oke, nah kalau saudara sudah buat 2 pertanyaan ini, maka harus muncul pertanyaan ketiga, yaitu perbedaan pengaruh. Jadi kalau saudara buatnya cuma 2, itu udah salah, bukan salah, tapi dia mengambang. Setelah tahu pengaruh model Bankstreet, setelah tahu pengaruh model sentra, mau diapain? Seperti itu. Nah, jadi kalau saudara sudah buat hasil dari kelompok eksperimen, hasil dari kelompok kontrol, maka saudara harus bertanya yang selanjutnya. Bagaimana perbedaan keduanya sehingga penelitian saudara mendapatkan sebuah kesimpulan yang diharapkan kesimpulannya adalah Bankstreet atau treatment yang saudara berikan itu berhasil daripada yang biasanya. Ya, itu harapannya. Jadi penelitian kuantitatif ini perbedaannya dengan penelitian lain. Kalau kuantitatif itu membuktikan teori. Ingat, membuktikan teori. Jadi ada teori yang saudara baca, lalu diharapkan itu sesuai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini sudah ada rumusan masalah. Jadi yang kalau dia minta utama hanya cukup ini aja. Triknya adalah apakah terdapat judul. Oke. Nah, boleh tambahan yang lain, alasannya sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa setiap jenis penelitian membutuhkan tinjauan pustaka? Ini tinjauan pustakanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk membuktikan teori. Artinya penelitian ini didasarkan pada teori. Jadi contohnya di sini berarti ini sudah bahas bab 2 ya, kita tutup ini. Bab 1-nya kita tutup. Kita buka bab 2 sambil nunggu bab 2-nya. Saya ceritakan sedikit. Jadi seharusnya di bab 2 ini ada pernyataan atau sumber yang menyatakan bahwa Bankstreet memang mempengaruhi sosial emosional atau sosial emosional dipengaruhi dengan Bankstreet. Atau ada di sini faktor-faktor sosial emosional, salah satunya adalah mode pembelajaran. Nah, mode pembelajaran itu bisa menjadi mempunyai ciri-ciri seperti Bankstreet. Nah, itu juga boleh. Jadi kita boleh mengait-ngaitkan teori berdasarkan pandangan kita. Jadi kita selain mengambil teori, kita juga harus memberikan pendapat.
Oke, contohnya ini di bab 2 kita lihat faktor. Nah, dia sudah bahas. Nah ini faktor yang mempengaruhi sosial emosional. Di bab 2 ini diantaranya adalah motivasi, ketergantungan, penyesuaian. Oke, ini menurut nomor 40, menurut Hasnida. Oke, ini menurut yang nomor 41 itu sama si Hasnida. Faktornya itu adalah konflik proses perkembangan, keadaan individu dan juga sebuah lingkungan. Dan nomor 42 itu Ali Nugraha, itu lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, fasilitas lingkungan. Nah, di sini peneliti sudah menyimpulkan bahwa perkembangan sosial anak ditandai dengan adanya persahabatan. Oke. Nah ini, kalau menurut saya kurang jelas ya kesimpulan dari peneliti. Seharusnya dia ada menyinggung sedikit ke mindset. Misalnya dia tambahkan di sini bahwa di sini seharusnya jangan orang dewasa tetapi lebih ke guru dan lingkungan. Jadi sebenarnya lebih cocok itu dia adalah fasilitas lingkungan atau lingkungan sekitar. Nanti dikaitkan dengan model pembelajaran. Oke, jadi intinya adalah mengapa jenis penelitian membutuhkan, karena penelitian kuantitatif membuktikan teori, sehingga teori kemudian penelitian relevan dan kerangka pikir pada tinjauan pustaka bertujuan sebagai pondasi atau alasan kuat yang mendukung penelitian. Oke. Nah, jadi itu alasan real yang saya buat berdasarkan bab 2-nya. Nah, kita buka buku saya. Oke. Nah, di sini juga ada tentang ini bab 3 di metodologi penelitian. Di sini saya juga sudah jelaskan landasan teori adalah seperangkat konsep dan generalisasi dari kumpulan pernyataan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu penelitian. Namanya juga udah landasan, ya. Berarti dia udah menjadi dasar, menjadi pondasi. Nah, di sini juga ada fungsi dan perannya. Jadi mengapa setiap jenis penelitian membutuhkan itu bisa dilihat dari perannya sebagai apa, mendefinisikan, memberikan rencana, dan sebagainya. Jadi ini akan berkaitan langsung dengan alasan sebuah penelitian. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu hipotesis penelitian. Oke, Nah, hipotesis kita sambil buka Oke. Kita buka juga bab 2-nya, hipotesis penelitian. Biasanya hipotesis penelitian itu terdapat di bagian akhir bab 2 sebuah proposal kuantitatif. Nah, hipotesis penelitian ini sudah dibuat oleh saudara peneliti bahwa jawaban sementara terhadap hasil penelitian sebenarnya bukan hasil penelitian, tetapi jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, seperti ini yang di buku saya sudah buat. Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau asumsi sementara yang membutuhkan pembuktian. Jadi ini jawaban sementara yang akan dibuktikan melalui penelitian. Nah, karena dia jawaban sementara berarti harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Pada proposal ini di bab 1 rumusan masalahnya ada 3. Nah, kita kasih contoh di sini. Di yang sebelah sini rumusan masalahnya ada 1. Nah, jadi hipotesis penelitian itu adalah penelitian yang paling ingin penelitian jawaban yang paling diharapkan oleh peneliti. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, maka jawaban yang diharapkan adalah terdapat pengaruh, bukan tidak terdapat pengaruh. Makanya kalau rumusan masalahnya 1, saudara cukup copy rumusan masalah
Kemudian karena dia hipotesis itu adalah kalimat pernyataan, maka harus dibuang kata tanya dan tanda tanya. Nah, jadi hipotesisnya adalah terdapat pengaruh model Banks-Reed terhadap sosial emosional. Itu kalau saudara hanya satu rumusan masalah. Nah, kalau yang punya penelitian ini dia ada 3 rumusan masalah tadi dan dia sudah jawab hipotesisnya ada 3. Nah, jadi hipotesis itu dia terbagi 2, hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang ingin dicapai, inilah dia, terdapat pengaruh. Sedangkan hipotesis nul itu hipotesis yang memang ada, artinya dia bukan sebuah jawaban atau lawan dari hipotesis alternatif. Maka lawan dari terdapat adalah tidak terdapat. Jadi hipotesis nol aja adalah tidak terdapat pengaruh. Nah, itu tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian karena hipotesis nol dan hipotesis alternatif adanya di hipotesis statistik. Nanti kita bahas di nomor 6. Nah, pertanyaan kelima, apakah semua jenis penelitian mempunyai hipotesis penelitian? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kualitatif meneliti, kalau tidak adalah penelitian yang meneliti secara dalam sebuah fenomena. Artinya tidak ada pembuktian atau generalisasi sebuah teori, sehingga tidak dibutuhkan jawaban pasti atau pembenaran hipotesis. Hipotesis ini jawaban sementara, karena tidak ada jawaban pasti maka tidak ada jawaban sementara. Oke, jadi tidak ada hipotesis. Itu untuk kualitatif. Dan PTK hanya ada hipotesis tindakan. Nah, bagaimana dengan kuantitatif dan R&D? Kuantitatif sudah pasti ada, dia ada penelitian, hipotesis penelitian, juga ada hipotesis statistik. Dan di R&D itu tergantung rumusan masalahnya. Jadi nanti kita bahas. Kalau rumusan masalahnya itu bagaimana, udah pasti dia tidak ada hipotesis penelitian. Karena bagaimana itu kan sangat luas jawabannya. Dia menanyakan proses. Tetapi kalau R&D-nya itu menanyakan apakah terdapat, itu kan, yang mungkin jawabannya hanya 2, iya atau tidak, H0 atau HA, maka dia menggunakan hipotesis penelitian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, perbedaan statistik dan hipotesis penelitian. Oke, nah itu kalau statistik kita sudah masuk di bab 3, dan kita buka juga buku Metopel. Nah, di sini metodologi, kita buka juga di buku statistik ya. Oke, hipotesis. Nah, di sini sudah saya jelaskan di buku statistik, hipotesis penelitian adalah pernyataan. Kalau pernyataan berarti kalimatnya narasi. Kita buat dulu. Hipotesis penelitian berbentuk narasi atau kalimat pernyataan. Seperti contoh nih, halaman nomor 4. Ini kan sebuah pernyataan. Udah, kemudian hipotesis statistik. Oke, di sini berarti saya tidak buat ya. Nah, di sini ini ada hipotesis penelitian berbentuk pernyataan yang diajukan. Hipotesis statistik berbentuk rumus statistik. Berarti hipotesis statistik berbentuk rumus statistik yang terdiri dari H0 dan HA. Jadi kalau penelitian tadi tidak perlu ada H0 HA karena dia jawaban sementara, hanya satu. Apa jawabannya? HA-nya, bahwa terdapat pengaruh. Oke, sertakan contoh. Contohnya bisa kita lihat di buku Metopel, metodologi penelitian. Oke, nah ini di buku metodologi penelitian saya sudah buat, nah ini komparatif.
Untuk judul masalahnya seperti ini. Apakah terdapat pengaruh finger painting? Ini paling dekat ya. Ini apakah terdapat pengaruh model Backstreet? Jadi Backstreet ganti finger painting di sini, sosial emosional diganti dengan kreativitas di sini. Oke. Nah, dan sebagainya. Ini bagian C. Jadi kita lihat bagian C. Nah, jadi kalau hipotesis penelitian, maka yang diambil itu adalah yang ini aja, terdapat pengaruh. Nah, sengaja saya buat H0 HA di sini, bukan berarti saudara buat juga H0 HA-nya. Ini sebagai contoh aja bahwa terdapat pengaruh itu bagian dari HA sebagai keterangan. Jadi penelitian hipotesis penelitiannya cukup ini aja, tidak perlu ada H0 HA. Nah, hipotesis statistiknya seperti ini. Bacanya adalah H0.2 mu1 sama dengan mu2. Mu1 melambangkan rata-rata atau populasi dari kelompok 1, mu2 adalah rata-rata atau populasi dari kelompok 2. Kita anggap kelompok satunya adalah Backstreet tadi, dan kelompok 2-nya adalah sentra, karena rumusan masalahnya tadi sentra dan juga Backstreet. Jadi dibaca adalah H0 yaitu apabila skor rata-rata ke sosial emosional anak kelompok Backstreet sama dengan rata-rata sosial emosional anak kelompok sentra. Nah, itu bacanya. Jadi dibaca dulu H0 yaitu mu1 apabila mu1 sama dengan mu2. Artinya hipotesis 0 diterima apabila rata-rata sosial emosional Backstreet sama dengan rata-rata sosial emosional sentra. Begitu juga dengan HA. HA yaitu apabila mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya hipotesis alternatif diterima apabila rata-rata sosial emosional anak kelompok Backstreet tidak sama dengan kelompok sentra. Nah, ini kalau judul seperti ini artinya dia adalah two tail, dua arah. Jadi saudara nanti bahas lagi metodologi penelitian apa beda dua arah dan satu arah. Secara singkat, kalau dua arah dia tidak masalah, mau Backstreet yang lebih tinggi atau sentra yang lebih tinggi tidak masalah. Yang penting keduanya itu mempunyai perbedaan hasil. Sedangkan yang bagian D ini apa contoh untuk one tail. Ya, ini contoh untuk two tail, dua arah, tidak masalah tinggi rendah. Sedangkan yang bagian D ini contoh untuk one tail, satu arah. Jadi langsung ditentukan ya di rumusan masalah tersebut mana yang lebih tinggi. Sedangkan ini kan tidak, makanya dia one tail, two tail. Oke, nanti kita bahas itu. Nah, jadi contohnya sudah jelas ya tadi, hipotesis statistik itu dia angka seperti ini, H0 rumus H0 yaitu mu1 sama dengan mu2, sedangkan hipotesis penelitian itu kalimat nyatanya. Kita masuk ke pertanyaan ke-7. Penelitian kuantitatif terdiri dari dua jenis statistik, yaitu deskriptif dan diferensial. Jelaskan tujuan menggunakan kedua statistik tersebut. Kita buka statistik deskriptif. Oke. Nah, di buku yang sama metodologi penelitian ini sudah jelas statistik deskriptif adalah untuk memberi gambaran umum. Kita copy. Ya. Nah, sedangkan dia statistik inferensial. Nah, kita ambil ini aja. Nah, inilah jawabannya. Kenapa apa tujuan statistik di kuantitatif menggunakan dua jenis, inferensial dan deskriptif? Karena yang pertama, statistik deskriptif itu memberikan gambaran umum. Jadi gambaran umum ini bisa dilihat dari rata-rata, kemudian dari median, dari modus, dan sebagainya. Di sini ada ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Sedangkan itu inferensial ini adalah uji untuk meneliti diambilnya sebuah generalisasi, sebuah kesimpulan. Nah, di sini kan dia tujuan kuantitatif tadi membuktikan teori. Artinya harus ada generalisasi dari penelitian ini, harus ada kesimpulan dari penelitian ini bahwa teorinya terbukti atau enggak jika diterapkan di nurul ilmi, seperti itu kan. Nah, jadi maka dibutuhkan dia uji khusus yang bernama statistik inferensial
untuk menemukan generalisasi atau kesimpulan. Nah, ini tujuannya. Oke, jadi saudara bisa lihat jawabannya itu di buku metodologi penelitian kuantitatif atau di buku statistik. Nggak harus di buku saya, di buku lain itu ada. Saya bahkan ini membaca beberapa buku. Di antaranya itu yang paling banyak menjadi sumber rujukan buku saya adalah bukunya Profesor Sugiono. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-8. Mau lama-lama tapi takutnya durasi panjang, saudara keburu bosen ya. Oke. Nah, pertanyaan ke-8. Ada 4 jenis desain penelitian. Oke, ini penelitian khusus. Kita buka desain penelitian. Oke. Oh, sorry. Saya buatnya di sini adalah desain eksperimen. Saya buat desain penelitian eksperimen. Jadi penelitian kuantitatif nama lainnya adalah penelitian eksperimen. Jadi jangan salah, karena dia ada treatment yang diberikan, ada treatment yang dieksperimenkan. Itulah pada penelitian ini treatmentnya adalah Backstreet. Oke, nah di sini ada 4 jenis desain penelitian menurut rujukan saya yang bilang tadi, Prof. Sugiono. Jadi beliau membagi 4 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama pre-eksperimental, yang kedua true, yang ketiga faktorial, yang keempat kuasi. Nah, singkat cerita, true eksperimental ini yang nomor 2, ini udah jelas eksperimen yang sungguh-sungguh. Artinya, contoh misalnya saudara meneliti tentang sosial emosional anak, maka bukan hanya mode pembelajaran yang saudara teliti, tetapi semuanya, minat bakatnya, bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana gurunya, dan semua faktor yang bisa mempengaruhi tanpa terkecuali. Nah, itu true, jadi benar-benar. Nah, biasanya true eksperimental ini digunakan oleh para medis biasanya ya. Nah, kemudian di sini ada faktorial eksperimental. Nah, faktorial eksperimental ini dia ciri-cirinya adalah variabel moderator. Di sini ada variabel yang dapat mempengaruhi sebuah pengaruh. Jadi contohnya di sini, ini kan judulnya komparatif. Dia bisa menjadi penelitian faktorial jika ada kalimat di sini dan minat. Jadi minat ini sebagai variabel moderator. Artinya, atau bisa juga gaya belajar. Nah, artinya jika siswa itu biasa auditori, gaya belajarnya auditori, makanya tidak akan ada pengaruh dari Backstreet, karena Backstreet ini umumnya adalah untuk kinestetik, karena butuh gerakan yang banyak-banyak, keaktifan atau pergerakan anak. Nah, seperti itu. Jadi ini kan tidak ada moderator, jadi bukan faktorial eksperimen. Nah, berarti tinggal 2, pre dan ekuasi. Kita buka. Pre-eksperimental adalah penelitian yang belum sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel lain. Nah, itu juga dengan judul ini. Oke. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah kalau dari variabel ini, dari pre-eksperimental, dia hanya ada satu kelompok. Artinya dia hanya ada satu kelas. Contoh judulnya ini Backstreet, maka yang diteliti hanya Backstreet, tidak ada kelas lain. Oke, nah kuasi eksperimen dia juga penelitian yang belum sungguh-sungguh karena ada variabel lain. Ini eksperimen dia juga belum sungguh-sungguh atau semu karena ada variabel lain tidak diteliti. Namun di sini ada kalimat pernyataan bahwa kelompok eksperimen yang tidak dipilih random dan tidak merupakan bagian dari satu kelompok utuh. Nah, kita sekarang melihat sampelnya. Jadi untuk menentukan penelitian saudara itu pre-eksperimen atau kuasi, itu dilihat dari sampelnya. Nah, contohnya di sini kita lihat di bab 3, saudara peneliti sudah membuat jawabannya kuasi eksperimental. Nah, untuk mengetahui dia benar atau salah, yang pertama karena ada faktor atau variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Kemudian kita lihat sampelnya. Oke. Nah, di sini dia sudah menyatakan bahwa ada ya. Nah, di sini populasinya ini ada 38 orang anak yang terdiri dari 2 kelas. Jadi ada 2 kelas, ada 2 kelompok yang tidak sama. Nih, kelas sentra sains dan kelas eksperimen. Jadi di sini kemudian yang mendukung eksperimen tadi adalah sampel tidak terdiri dari kelompok utuh yang sama. Artinya penelitian ini mempunyai 2 kelas sampel berbeda dan menggunakan variabel yang berbeda, yaitu kelas sentra sains menggunakan model sentra, dan kelas sentra balok menggunakan model Bennstreet. Nah, ini seharusnya alasannya. Jadi di sini saudara peneliti sudah menjelaskan sebenarnya alasan dia kenapa kuasi. Di sini dia bilang bahwa kelompoknya tidak dipilih random, jadi dia yang milih. Kemudian kelompoknya menggunakan treatment ini. Nah, kelompok lainnya tidak. Nah, maksudnya di sini adalah kelompok lainnya yaitu kelas sentra sains tidak menggunakan Bennstreet tetapi menggunakan mode pembelajaran yang umum. Nah, itu jadi ini sudah cukup jelas, penjelasannya sudah cukup. Alangkah baiknya lagi mungkin ditambah lagi seperti ini. Oke, masuk ke pertanyaan 9. Berapa populasi dan sampel yang akan kamu teliti? Apa teknik sampling? Oke, populasinya di sini sudah jelas, yaitu seluruhan objek. Seharusnya keseluruhan subjek ya. Misalnya nih, seharusnya keseluruhan subjek. Subjek itu orang, objek itu yang diteliti. Oke, nah populasi dalam penelitian ini adalah anak kelompok B 5-6 tahun sebanyak 38 orang. Kenapa? Karena memang judul dia sudah mengerucut pada usia 5-6 tahun di TK Nurul Ilmi, sehingga populasinya adalah hanya anak yang berusia 5-6 tahun. Tetapi jika judulnya seperti ini, usia 5-6 tahun memang, maka yang menjadi populasi adalah seluruh anak di TK Nurul Ilmi, yang dimulai dari playgroup 3-4 tahun, kelompok A 4-5 tahun, dan kelompok B 5-6 tahun. Tapi karena judulnya sudah mengerucut, maka populasi adalah seluruh anak usia 5-6 tahun di TKIT Nurul Ilmi. Oke, kita copy aja nih sebanyak ini bagus, dia sudah menjelaskan sedetail-detailnya. Nah, boleh juga dia cukup sampai terdiri dari 2 kelas ini, cukup bisa, tapi lebih bagus panjang seperti ini. Nah, bagaimana sampelnya? Sampelnya dia sebelum menentukan sampel, dia juga menentukan sampling. Sampling yang digunakannya adalah teknik sampling, yaitu boring atau total sampling, karena seluruh populasi menjadi sampel, sehingga sampel penelitian berjumlah 38 orang. Nah, seharusnya di sini ada lagi penjelasannya. Kenapa dia menggunakan teknik sampling? Boring sampling. Jawabannya karena penelitian kuantitatif minimum terdiri dari umumnya minimum terdiri dari 30 orang atau subjek. Itu ya, kuantitatif itu karena dia mengambil generalisasi, jadi dia tidak boleh sedikit seharusnya. Jadi 30 orang. Karena populasinya udah hanya 38, maka harus ngambil semua. Tapi kalau populasinya itu sampai 1000-an orang, ratus ribuan, maka bisa menggunakan teknik sampling yang lainnya.
Nah, itu ada di buku metodologi ataupun buku statistik mengenai teknik sampling. Nah, di sini saya mengambil rujukan dari Prof. Sugiono, ada 10 teknik sampling dalam kuantitatif, 4 probability, 6 non probability. Oke. Apa bedanya saudara baca lagi buku ya, karena kita tidak membahas itu. Oke, kita lanjut. Jenis data terbagi atas 4 macam. Kita buka data. Oke. Nah. Oke, di sini ada katanya data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita kasih tahu penjelasan sedikit. Nominal itu adalah data yang mempunyai unsur pengkategorian. Contohnya di sini 1 diumpamakan sebagai laki-laki, 2 diumpamakan sebagai perempuan. Artinya jika dibalik-balik itu tidak masalah, tidak mengganggu kaidah apapun, karena dia maknanya sebagai perumpamaan. Jadi contohnya itu, misalnya di sini di variabel bebasnya adalah base rate, maka variabel bebas menggunakan data nominal karena ada unsur pengkategorian, yaitu 1 untuk base rate dan 2 untuk sentral atau sebaliknya. Jadi dia hanya ada 2 kelas di sini. Jadi bisa 1 untuk kelas eksperimen, 2 untuk kelas kontrol atau sebaliknya. Nah, yang kedua di sini adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat maksudnya mana? Ya sudah jelas bukan nominal, karena skor yang diperoleh bukanlah kategori. Kita masuk ke ordinal. Nah, di sini dia melihat sosial emosional, bukan melihat prestasi. Kalau prestasi, saudara bisa menggunakan data ordinal. Artinya saudara membutuhkan ranking. Contoh di sini. Jadi data ordinal ini adalah pengurutan atau dia perankingan. Contohnya di sini Aldi ranking 1 ini. Yang diambil adalah rankingnya. Sedangkan di sini yang diambil adalah skornya. Maka dia bukan nominal, bukan ordinal. Kita masuk ke interval. Interval itu adalah data yang selain mengandung unsur penamaan dan sebagainya. Artinya interval dan rasio itu sama. Oke, interval dan rasio itu sama. Jadi di situ dia membutuhkan skor. Artinya angka yang di situ bisa dijumlahkan. Hanya bedanya interval dan rasio itu 0. Angka 0 di interval itu tidak mutlak, sedangkan 0 di rasio itu mutlak. Mutlak tidaknya itu saudara cari tahu lagi, karena kita tidak membahas itu. Jadi sudah pasti variabel terikat menggunakan data interval. Kenapa? Karena skor, karena data mempunyai unsur selain nominal, ordinal, dan rasio. Itu aja jawabannya. Atau lebih singkatnya, atau karena data bisa dijumlahkan. Nah, jadi kalau datanya itu bisa dijumlahkan, itu udah pasti interval. Nah, itu trik kedua. Oke, yang 11 apa oh iya, kita buka dulu bab 3. Nah, ini biasanya untuk pertanyaan nomor 10 itu tidak ada di proposal ya. Jadi ini pertanyaan menjebak yang biasanya diberikan oleh dosen yang mengampu tugas sebagai metodologi, sebagai narasumber metodologi. Jadi dia akan nanya sedikit melenceng. Kalau saudara tidak bisa menguasainya, maka sudah pasti saudara tidak paham mengenai kuantitatif. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-11, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ada di bab 3 masih. Nah, ini bagian E, teknik dan instrumen penelitian. Oke. Nah, kalau yang ditanya teknik itu dia di sini untuk judulnya ini dia menggunakan tes dan observasi. Jadi seharusnya observasinya itu ada observasi terstruktur atau tidak. Itulah dia teknik. Tapi kalian yang tanya ada instrumen, maka yang tanya adalah alat penelitian. Maka alat yang digunakan yaitu lembar tes berbentuk gambar, lembar tes gambar, dan lembar observasi.
karena yang dimintanya adalah instrumen, alat penelitiannya apa. Kalau yang ditanya adalah teknik, maka jawabannya adalah tekniknya yaitu tes dan observasi terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena dia observasinya sudah ada poin-poin yang harus diisi. Kalau tidak terstruktur, dia apa yang ada di lapangan itu dicatat. Tapi kalau terstruktur, dia ada yang dilihat dan harus sesuai dengan catatan. Oke, kita masuk yang 12. Apa perbedaan uji T dan uji korelasi? Oke. Jawabannya singkat sekali. Di sini sudah, nah kalau uji T sudah pasti judulnya T hitung. Ya. Uji T diawali dengan rumus T hitung atau T doang. T saja. Sedangkan uji korelasi diawali dengan rumus RXY atau R saja. Sudah? Kemudian itu untuk yang pertama. Perbedaan kedua, bukan rumus ya, tapi simbol. Saya salah simbol. Nah, yang kedua baru rumus. Rumusnya berbeda antara uji T dan uji korelasi. Dan yang ketiga itu adalah fungsinya. Fungsinya berbeda. Uji T untuk mengetahui atau menganalisis perbedaan atau pengaruh sesuatu, sedangkan uji korelasi untuk mengetahui atau menganalisis korelasi atau hubungan sesuatu.